Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama yang terkhusus ibu-ibu Korps Mubalighat Aisyah Kota Malang. Mari pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang luas tanpa batas ini. Minimal kita selalu mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, marilah kita haturkan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah sampai hari kiamat. Dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami di awal Ramadan ini mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan suci penuh barokah, penuh rahmat dan ampunan, yaitu tahun 1443 Hijriah. Mari kita awali dengan sebuah doa dari Imam Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, ya Allah, anugerahkan kepada kami di awal Ramadan ini dengan penuh ketentraman dan dengan penuh kekuatan iman, sehat, tidak sakit, dan selamat dengan kekuatan Islam. Kita lakukan ini karena Robku dan Robmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini, pada kajian kali ini, kita akan belajar bersama, yaitu tadabbur surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Baik, kita awali dengan pengetahuan tentang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah diturunkan pertama kali di kota Madinah. Dan yang terakhir diturunkan adalah ayat 281. Baik, akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai huruf-huruf yang terputus-putus atau huruf muqatta'ah pada awal beberapa surah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa itu merupakan huruf-huruf yang hanya Allah sendiri yang mengetahui maknanya. Jadi mereka mengembalikan ilmu mengenai hal itu kepada Allah dengan tidak menafsirkannya. Pendapat ini dinukil oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Sedang Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan huruf-huruf itu adalah nama-nama surah dalam Al-Quran.
Para ulama sendiri belum memiliki kesepakatan mengenai huruf-huruf tersebut dan mereka masih berbeda pendapat. Barang siapa yang menemukan pendapat yang didasarkan pada dalil yang kuat, maka hendaklah ia mengikutinya. Jika tidak, maka hendaklah ia menyerahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla hingga diperoleh kejelasan mengenai hal tersebut. Ayat selanjutnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ibnu Jurayj menceritakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, Dzalikal kitabu berarti kitab ini. Hal yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, As-Sudi, Muqatil bin Hayyan, Zaid bin Aslam, Ibnu Jurayj bahwa dzalika itu berarti hadza, ini, atau disebut juga ismul isyarah, kata petunjuk. Mereka sering memakai keduanya secara tumpang tindih dalam percakapan. Hal seperti itu juga menjadi suatu yang dimaklumi. Dan hal itu juga telah diceritakan Imam Al-Bukhari dari Mu'ammar bin Musanna dari Abu Ubaidah. Al-Kitabu yang dimaksud dalam ayat di atas adalah Al-Quran. Dan ar-raib maknanya asyak, artinya keraguan-raguan. La raiba fi berarti tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya bahwa Al-Quran ini sama sekali tidak mengandung keraguan di dalamnya, bahwa ia diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka mengatakan ini kalimat berita yang mengandung arti larangan, artinya janganlah kalian meragukannya. Sedangkan hudan ditinjau dari segi bahasa Arab bisa berkedudukan marfu' sebagai na'at, sifat, dan bisa juga mansub sebagai hal. Dan hudan, petunjuk itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi berbagai penyakit yang ada di dalam dada serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. As-Sudi menceritakan dari Abu Malik dan dari Abu Sholih, dari Ibnu Abbas dan dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa sahabat Rasulullah SAW bahwa makna hudal lil muttaqin berarti cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas yang mengatakan al-muttaqin adalah orang-orang yang senantiasa menghindari siksaan Allah Ta'ala dengan tidak meninggalkan petunjuk yang diketahuinya dan mengharapkan rahmatnya dalam mempercayai apa yang dikandung, maksudnya apa yang terkandung di dalam petunjuk tersebut. Sedangkan Sufyan As-Sauri menceritakan dari seseorang dari Al-Hasan Al-Basri, ia mengatakan firman-Nya, lil muttaqin adalah orang-orang yang benar-benar takut kepada siksaan Allah bila mereka mengerjakan apa yang telah diharamkan Allah kepada mereka serta menunaikan apa yang telah diwajibkan kepada mereka. Telah diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Atiyah As-Sudi yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba mencapai derajat muttaqin, yaitu orang yang bertakwa, hingga ia meninggalkan apa yang boleh dilakukannya,
karena khawatir akan menjerumuskannya pada apa yang tidak boleh dikerjakannya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. Ya. Yang dimaksud dengan hudan, petunjuk adalah keimanan yang tertanam di dalam hati dan tiada yang dapat meletakkannya di dalam hati manusia kecuali Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Qasas yang artinya sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Selain itu, hudan dimaksudkan juga sebagai penjelasan mengenai yang benar, menunjukkannya, serta bimbingan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ketahuilah bahwa takwa pada dasarnya berarti menjaga diri dari hal-hal yang dibenci, karena kata takwa berasal dari al-wiqayah, artinya penjagaan. Nah, diceritakan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai takwa. Maka Ubay bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau pernah melewati jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Ya." Ia bertanya lagi, "Lalu apa yang engkau kerjakan?" Ia menjawab, "Aku berusaha keras dan bekerja sungguh-sungguh untuk menghindarinya." Lalu kemudian menuturkan yang demikian itu adalah takwa. Alhamdulillah kita menginjak ayat berikutnya ya, yaitu ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga tetap menyimak ya. Sedikit menyampaikan bahwa materi ini saya ambil dari Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 yang disusun oleh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Lusaih. Ya. Ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ali bin Abi Thalhah dan juga yang lainnya menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia mengatakan mereka beriman maksudnya mereka membenarkan. Sedangkan Mu'ammar mengatakan dari Az-Zuhri iman adalah amal. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang lebih baik dan tepat adalah mereka harus mensifati diri dengan iman kepada yang gaib, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Kata iman itu mencakup keimanan kepada Allah, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, sekaligus membenarkan pernyataan itu melalui amal perbuatan. Demikian itulah pendapat yang menjadi pegangan mayoritas ulama. Bahkan telah menyatakan secara ijma', yaitu sepakat antara Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Ubaidah dan lain-lainnya, bahwa iman adalah pembenaran dengan ucapan dan amal perbuatan, bertambah dan berkurang. Mengenai firman Allah, yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan dari Ar-Rabi bin Anas, dari Abu Aliyah, ia mengatakan
Mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, surga dan neraka, serta pertemuan dengan Allah, dan juga beriman akan adanya kehidupan setelah kematian, serta adanya kebangkitan. Semua itu adalah hal-hal yang gaib. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Muhairis yang menceritakan bahwa ia pernah mengatakan pada Abu Jam'ah, "Beritahukan kepada kami sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah." Ia pun berkata, "Baiklah, aku akan beritahukan sebuah hadis kepadamu. Kami pernah makan siang bersama Rasulullah SAW dan bersama kami terdapat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu ia berkata, 'Ya Rasulullah, adakah seseorang yang lebih baik dari kami? Sedangkan kami telah masuk Islam bersamamu dan berjihad bersamamu pula.' Lalu beliau menjawab, 'Ya ada, yaitu suatu kaum setelah kalian. Mereka beriman kepadaku, padahal mereka tidak melihatku.'" Ya, insya Allah adalah termasuk kita umatnya. Selanjutnya, wa yuqimunas shalah. Makna mendirikan sholat, ini ada beberapa pendapat. Pendapat dari Ibnu Abbas, ada hak mengatakan mendirikan sholat yaitu mendirikan dengan segala kewajibannya, yaitu mengerjakan dengan sempurna ruku', sujud, bacaan, serta penuh kehusukan. Sedangkan Muqatil bin Hayyan mengatakan mendirikan sholat berarti menjaga untuk selalu mengerjakannya pada waktunya, menyempurnakan wudhu, ruku', sujud, bacaan Al-Quran, tasyahud, serta membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mengenai firman-Nya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini juga banyak pendapat. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalhah dan yang lainnya menceritakan dari Ibnu Abbas, maksud ayat ini adalah mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang dimilikinya. Dan juga dari As-Sudi menceritakan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan dari beberapa sahabat Rasulullah yang mengatakan maksudnya dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan pada mereka, berarti pemberian nafkah seseorang kepada keluarganya. Lebih lanjut, penulis yaitu Ibnu Katsir berkata, seringkali Allah Azza wa Jalla mempersandingkan antara sholat dan zakat atau infak. Sholat merupakan hak Allah sekaligus sebagai bentuk ibadah kepadanya, dan ia mencakup pengesaan, penyanjungan, pengharapan, pemujian, pemanjatan doa, serta tawakal kepadanya. Sedangkan zakat atau infak merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kepada sesama makhluk dengan memberikan manfaat kepada mereka. Maaf untuk selanjutnya, ini ada sebuah hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya Islam itu didirikan di atas 5 landasan. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah makna asli. Ya. Kemudian menurut syariat, sholat diartikan sebagai
perbuatan yang terdiri dari rukuk, sujud, dan amalan-amalan khusus pada waktu yang khusus pula, dengan syarat-syaratnya yang jelas, serta sifat-sifat dan macam-macamnya yang telah masyhur. Bahwa kata sholat itu adalah mustaq dari kata addu'a atau doa, ya. Inilah pendapat yang paling benar dan paling masyhur, wallahu a'lam. Ayat selanjutnya, ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mengenai firman-Nya, dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, Ibnu Abbas ini mengatakan, artinya mereka membenarkan apa yang engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bawa dari Allah dan apa yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Mereka sama sekali tidak membedakan antara para rasul tersebut serta tidak ingkar terhadap apa yang mereka bawa dari Rabb mereka. Dan kata wabil akhirati hum yuqinun, yakni mereka yakin akan adanya hari kebangkitan, kiamat, surga, neraka, perhitungan, dan timbangan. Disebut akhirat karena ia ada setelah dunia. Mengenai siapakah mereka ini, terdapat 3 pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Jarir. Pertama, orang yang disifati Allah dalam ayat ketiga surat Al-Baqarah itu adalah mereka yang Dia sifati dalam ayat setelahnya, yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab dan yang selainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid, Abul Aliyah, Ar-Rabi bin Anas, dan Qatadah. Kedua, mereka itu yang disebut pada ayat ketiga dan keempat dari surat Al-Baqarah adalah satu, yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab. Dengan demikian, berdasarkan kedua hal di atas, maka wa dalam ayat itu berkedudukan sebagai wau atof, ya. Satu sifat dengan sifat yang lainnya, yaitu penyambung, sebagai penyambung. Ketiga, mereka yang disifati pertama kali ayat ketiga adalah orang yang beriman dari bangsa Arab, dan yang disifati berikutnya ayat keempat adalah orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab. Berkenaan dengan hal di atas, penulis katakan yang benar adalah pendapat Mujahid yang mengatakan 4 ayat pertama dari surah Al-Baqarah mensifati orang-orang yang beriman. Dan 2 ayat berikutnya, ayat ke-6 dan ke-7 mensifati orang-orang kafir. Ya. Untuk ayat selanjutnya yaitu ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya dan merekalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika, mereka itulah, yaitu orang-orang yang menyandang sifat-sifat di atas, yaitu beriman pada hal-hal yang gaib, mendirikan sholat, mengeluarkan infak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, beriman kepada yang diturunkan kepada Rasulnya dan para Rasul sebelumnya, serta meyakini adanya kehidupan akhirat. Dan semua itu mengharuskan mereka bersiap diri untuk menghadapinya dengan mengerjakan amal soleh dan meninggalkan semua yang diharamkannya. Ala hudan, yang tetap mendapat petunjuk, maksudnya mereka senantiasa mendapat pancaran cahaya
penjelasan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, maksudnya mereka itulah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dan yang selamat dari kejahatan yang mereka jauhi. Ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjut ayat yang ke-6 nggih. Innalladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah Ta'ala berfirman, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menutupi kebenaran dan menyembunyikannya. Dan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan hal itu bagi mereka, baik diberikan peringatan maupun tidak, maka mereka akan tetap kafir dan tidak mempunyai apa yang engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 97 sampai ayat 96 sampai dengan ayat 97, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, sehingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Maksudnya orang yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala hidup dalam kesengsaraan, maka ia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Dan orang yang orang yang disesatkannya, maka ia tidak akan pernah mendapat petunjuk. Maka janganlah biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka, dan sampaikanlah risalah Islam kepada mereka. Nah, ayat yang terakhir yaitu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim, yang artinya Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Mengenai firman-Nya khatamallah, As-Sudi mengatakan artinya bahwa Allah Tabarakallah Ta'ala telah mengunci mati. Dan menurut Qatadah mengatakan syaitan telah menguasai mereka karena mereka telah mentaatinya. Maka Allah mengunci mati hati dan pendengaran, serta pandangan mereka ditutup, sehingga mereka tidak dapat melihat petunjuk, tidak dapat mendengarkan, memahami, dan berpikir. Ibnu Jurayj menceritakan bahwa Mujahid mengatakan Allah mengunci mati hati mereka. Dia berkata, at-tab'u, artinya melekatnya dosa di hati. Maka dosa-dosa itu senantiasa mengelilinginya dari segala arah, sehingga berhasil menemui hati tersebut. Lebih lanjut, Ibnu Jurayj mengatakan kunci mati dilakukan terhadap hati dan pendengaran mereka. Ibnu Jurayj juga menceritakan Abdullah bin Kasir memberitahukan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Mujahid mengatakan arron, penghalangan lebih ringan daripada at-tab'u, penutupan dan pengecapan, dan at-tab'u lebih ringan daripada al-iqfal, yaitu penguncian. Al-A'mas mengatakan Mujahid mengisyaratkan kepada kami dengan tangannya, lalu ia menuturkan mereka mengetahui bahwa hati itu seperti ini, yaitu telapak tangan.
seperti telapak tangan. Jika seseorang berbuat dosa, maka dosa itu menutupinya sambil membengkokkan jari kelingkingnya. Ia Mujahid mengatakan seperti ini. Jika ia berbuat dosa lagi, maka dosa itu menutupinya lalu membengkokkan jarinya yang lain ke telapak tangannya, ya. Demikian selanjutnya hingga seluruh jari-jarinya menutup telapak tangannya. Setelah itu Mujahid mengatakan hati mereka itu terkunci mati, itu ya, jadi tergenggam, ya. Mujahid mengatakan mereka memandang bahwa hal itu adalah arroin, kotoran dosa. Hal yang sama juga diriwayatkan Ibnu Jarir dari Abu Quraib, dari Waki, dari Al-A'mas, dari Mujahid. Al-Qurtubi mengatakan umat ini telah sepakat bahwa Allah Azza wa Jalla telah mensifati dirinya dengan menutup dan mengunci mati hati orang-orang kafir sebagai balasan atas kekufuran mereka, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 155 yang artinya sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Dan ini ada sebuah hadis sahih, ya, dari Abu Hurairah yang menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya seorang mukmin jika ia mengerjakan suatu perbuatan dosa maka akan timbul noda hitam dalam hatinya. Jika ia bertaubat, menarik diri dari dosa itu dan mencari ridha Allah, maka hatinya menjadi jernih. Jika dosanya bertambah, maka bertambah pula noda itu sehingga memenuhi hatinya. Itulah arron, penutup, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis di atas diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai dari Qutaidah, Al-Laits bin Sa'ad serta Ibnu Majah dan Hisam bin Amr dari Hatim bin Ismail dan Al-Walid bin Muslim, ketiganya dari Muhammad bin Ajlan. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan Rasulullah SAW memberitahukan melalui sabdanya bahwa dosa itu jika sudah bertumpuk-tumpuk di hati maka ia akan menutupinya, dan jika sudah menutupinya maka didatangkan padanya kunci mati dari sisi Allah Ta'ala sehingga tidak ada lagi jalan bagi iman untuk menuju ke dalamnya dan tidak ada jalan keluar bagi kekufuran untuk lepas darinya. Itulah kunci mati yang disebut Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Perlu diketahui bahwa waqaf tam berhenti sempurna saat membacanya adalah pada firman-Nya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan juga pada firman-Nya wa ala absarihim ghishawah, serta penglihatan mereka ditutup. Ayat-ayat di atas merupakan kalimat sempurna dengan pengertian bahwa kunci mati itu dilakukan terhadap hati dan pendengaran, sedangkan ghishawah adalah penutup terhadap pandangan, sebagaimana yang dikatakan As-Sudi dalam tafsirnya dari Ibnu Mas'ud dari beberapa orang sahabat Rasulullah SAW mengenai firman-Nya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ia mengatakan, ya, sehingga dengan demikian itu mereka orang-orang kafir tidak dapat berpikir dan mendengar, dan dijadikan penutup pada pandangan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah bisa menyelesaikan kajian tadabbur surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Semoga bisa kita renungkan bersama dan bisa membawa kita kepada kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah. Mohon maaf bila ada khilaf kata apa yang saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.